Dinamika organisasi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memasuki babak penting setelah sejumlah kiai sesepuh berkumpul dalam forum silaturahmi di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Wek Jombang pada Sabtu 6 Desember 2025. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari konsolidasi serupa yang sebelumnya berlangsung di Pesantren Riboyo, Kediri beberapa waktu lalu. Agenda yang menghadirkan beberapa tokoh penting NU ini fokus pada evaluasi internal, terutama menyangkut kebijakan syariah dan juga situasi kepemimpinan PBNU terkini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim, Anggit Pujiwidodo. Rekan Anggit, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda di studio. Dinamika Anggit Pujidodo dari Jombang mengabarkan dinamika organisasi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama kini memasuki babak penting setelah sejumlah kiai sepuh berkumpul dalam forum silaturahim di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang pada hari Sabtu, Desember 2025. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari konsolidasi serupa yang sebelumnya berlangsung di Pesantren Lirboyo Kediri beberapa waktu lalu. Agenda yang menghadirkan berbagai tokoh penting NU ini fokus pada evaluasi internal, terutama menyangkut kebijakan syariah dan situasi kepemimpinan PBNU terkini. Meskipun Rais Am dan Wakil Rais Am diagendakan hadir, keduanya berhalangan karena tugas resmi lainnya. Profesor Dr. Muhammad Nuh akhirnya tampil mewakili Syuriah untuk memberikan paparan perkembangan organisasi. Menurut Prof. Nuh, ketidakhadiran pimpinan Syuriah bukan disebabkan menghindari polemik. Rais Am sedang menghadiri kegiatan keagamaan di Lasem, sementara Wakil Rais Am tengah berada di Jakarta. Ia menegaskan kembali prinsip dasar dalam struktur Nahdlatul Ulama, yakni Syuriah merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah organisasi. Karena itu, langkah Syuriah terkait evaluasi kinerja pengurus dianggap wajar, masuk kebijakan yang menyasar Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya. Semua sudah jelas ada pelanggaran yang harus direspon organisasi. Namun tidak ada unsur pertentangan personal di dalamnya, tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Selain menilai putusan sebelumnya, Forum Tebu Ireng juga menampung banyak masukan dari perwakilan bagian daerah yang menekankan keputusan Syuriah PBNU memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum bersifat final dan mengikat. Rapat pleno datang juga disebut menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU. Seluruh pertimbangan itu kata Prof. Nuh nantinya akan dibawa pada rapat pleno yang digelar pada 9 Desember 2025 mendatang, dengan salah satu agendanya adalah penetapan PJ Ketum yang baru atau PJ Ketum PBNU yang baru. Sementara itu di sisi lain, Gus Yahya merespon rencana rapat pleno tersebut dengan sikap yang sangat hati-hati, yang mempertanyakan dasar legitimasi keputusan jika pleno tetap merujuk pada hasil rapat pleno Syuriah yang sebelumnya menolakkannya. Ditanya awak media terkait rencana rapat pleno itu, Gus Yahya menilai dasar pelaksanaan rapat tersebut perlu dipertanyakan. Ia menyebut keputusan rapat harian Syuriah yang dijadikan landasan telah menimbulkan masalah karena dilakukan tanpa memberikan hak klarifikasi kepada dirinya. Saya mengatakan penghakiman tanpa memberi saya kesempatan menjelaskan adalah persoalan pertama. Sebab keputusan itu dibuat di luar kewenangannya, kata Gus Yahya. Gus Yahya juga mempertanyakan legitimasi proses jika pleno tetap digelar dengan mengacu keputusan tersebut. Kalau pleno tanggal 9 tetap berjalan, itu didasarkan atas dasar apa? Kalau berdasarkan rapat Syuriah, berarti menempatkan diri pada sesuatu yang bermasalah. Saat ditanya bagaimana sikapnya bila PJ benar-benar ditunjuk untuk menggantikannya, Gus Yahya menegaskan akan lebih dulu berkoordinasi dengan para kiai sepuh dan pihak-pihak terkait. Sementara itu, di sisi lain juga, juru bicara Forum Kiai Sepuh Haji Muhammad Abdul Muid dari Lirboyo, Kediri, menyampaikan hasil kesepakatan Forum Silaturahim Kiai Sepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama di Tebu Ireng, di mana salah satu poinnya adalah tidak menyelenggarakan pleno. Dalam hasil keputusan kesimpulan yang dibacakan, bahwa pelaksanaan pleno 9 Desember sebaiknya ditunda. Ia membacakan kesimpulan tersebut bersama Kiai Haji Abdurrahman Kausar dan Kiai Haji Imran Mutamakin. Forum merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan PJ Ketum PBNU tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi. Bunyi kesimpulan tersebut.
Forum juga menilai pencopotan Ketua Umum PBNU sebelumnya mengandung kekeliruan administrasi. Namun demikian, para kiai juga mengakui adanya indikasi pelanggaran serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum yang tepat harus diperjelas melalui mekanisme organisasi yang sah. Demikian karena Linda yang bisa saya sampaikan. Anggit Widodo dari Jombang mengabarkan kembali ke studio. Terima kasih. Menindaklanjuti arahan dari Rois Am dan Wakil Rois Am. Memang diundang Rois Am, Wakil Rois Am pun juga diundang pada acara ini. Tapi karena beliau sedang ada acara call di Lasem, Rois Am, sehingga beliau berhalangan. Demikian juga Wakil Rois Am, Yai Anwar Iskandar, sedang di Jakarta. Oleh itu beliau mengutus saya dan Mas Nur. Tugas saya menyampaikan apa adanya yang sedang terjadi. Oleh itu tadi, hari ini tadi, forum ini tentu forum yang sangat baik, yang digagas oleh Pak Dr. Umar Wahid, dan tentu pemangku Konfes Ibu Ireng, dan juga sebagai tindak lanjut dari pertemuan di pelosok beberapa hari yang lalu untuk mencari alternatif solusi yang terbaik bagi Nahdlatul Ulama. Bagi Surya, keputusan apa yang sudah diambil di rapat harian Surya dan posisi Surya itu sebagai supremasi yang ada di struktur organisasi PBNU tentu itu sudah, dan konteksnya adalah konteks adanya kesalahan dan sanksi yang harus diberikan. Oleh itu tidak ada keselisihan individu, tetapi konteksnya adalah konteks yang ada kesalahan, dan dari kesalahan itulah maka diberikan sanksi itu. Kesalahan mundur atau diberhentikan. Itu panjenengan semua sudah mendapatkan informasi tentang hal itu, termasuk yang terakhir pada saat di PBNU Jawa Timur. Rois Am sudah menyampaikan itu. Oleh itu nanti dari rapat ini ada para sesepuh, ada para senior dan seterusnya, itu tentu nanti akan memberikan pandangan-pandangan setelah mendengarkan baik dari yang mewakili Rois Am maupun Surya maupun yang sekarang ini dari sisi Muhammadiyah. Mudah-mudahan sekecil apapun peluang itu, kalau memang itu demi kebaikan Nahdlatul Ulama, harus kita tindak lanjuti, kita cari, sehingga sekali lagi demi kebaikan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Saya kira itu. Ada usulan atau nasihat dari Mustazar? Belum, karena beliau baru mendengarkan dan bertanya. Tadi di samping yang hadir di sini ada yang Zoom antara lain Yai Ma'ruf Amin, Bu Sinta Nuria, Yai Ubab, ada beberapa tadi yang via Zoom. Belum ada. Jadi sampai saat ini posisi Surya itu posisi supremasi, dan beliau Rois Am dan lembaga Suryanya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Oleh itu nanti tanggal 9 Desember hari Selasa akan ditindaklanjuti melalui pleno. Itu agendanya mengangkat PJ yang baru. Peluang Islam berarti tertutup. Tanggal 9. Belum tertutup semua. Ini konteksnya bukan istilah itu kalau saya dengan panjenengan eker-ekeran. Ya ini bukan itu. Ini konteksnya adalah pemberian sanksi. Hasil dari ulama yang diselenggarakan hari ini di Tebu Ireng tanggal 6 Desember 2025. Forum Kesepuh dan Mustazar Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sikap atas musibah bencana di berbagai daerah. Di Forum Kesepuh dan Mustazar NU menyampaikan bela sungkawa serta keprihatinan mendalam atas musibah banjir, longsor, dan berbagai bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Forum mendoakan
agar masyarakat yang terdampak diberi kesabaran, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat dua, mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal dan optimal dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Tiga, forum memohon pemerintah mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari, termasuk menindak tegas pihak-pihak baik individu maupun korporasi yang terbukti menyalahi aturan dalam eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. 4. Forum mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu-membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana. Selanjutnya B. Sikap atas dinamika organisasi di Bidang. 1. Forum berpendapat bahwa proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan ADART. 2. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh ketua umum yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh. 3. Forum merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi. 4. Forum sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal itu tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal demi menjaga kewibawaan Jabiah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa. Kemudian ranahnya bisa bertemu di satu forum apapun agar hal yang ada ini bisa dibicarakan. Rencana forum apa yang akan didorong? Sampai saat ini yang direkomendasikan oleh para ya. Tadi Gus diperiksa. Ya tadi panjang, isinya tidak tahu persis kami aman. Yang jelas forum memberikan kesempatan kepada beliau menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Pertama sebelumnya tadi pada pukul 11 sampai pukul 2 ada perwakilan dari Yang lainnya ke arah manapun, tapi toh kemudian didirikan Jabiah dengan aturan dengan anggaran dasar yang di antara isi dari aturan tataran itu adalah justru membatasi wewenang Rais Akbar yang dijabat oleh Kiai atau Syekh. Maka mari kita berdebat, kita agar tatanan ini dan membawa Jabiah ini mundur 100 tahun sampai sebelum didirikan. Tadi ada rekomendasi bahwa saya selalu berusaha untuk membuka komunikasi, memohon kesempatan karena sampai sekarang dari Suriah maupun dari pribadi belum memberikan kesempatan kepada mendapat secara terbuka tuduhan-tuduhan yang masyarakat. Lalu pada kesempatan ini di depan para ulama, di depan para Suriah dan ahli wal akdi, saya diberi kesempatan untuk menjawab diikuti dengan lampiran dokumen sekian banyak, silakan untuk diperiksa dan apapun yang harus hukum jalan keluar demi utuhnya
Tapi yang Nahdlatul Ulama ini sebagai tanzim, sebagai munazamah, sebagai organisasi yang betul-betul menegakkan tatanan, ini bisa Gus tadi dikatakan bahwa pertemuan ini tidak mau pengaruh tidak pengaruh monggo. Tapi misalnya saya tidak tahu belum berkar atau tidak. Ya. Tapi sekarang sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan rapat kajian Suriah itu sebetulnya sangat bermasalah. Sangat bermasalah karena pertama melakukan penghakiman tanpa memberi kesempatan kepada saya yang dihakimi untuk berikan klarifikasi. Bahkan sampai sekarang dicegah supaya tidak bisa berklarifikasi. Yang kedua, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi itu bermasalah. Namakan semua ikutan dari keputusan yang bermasalah itu bermasalah. Menanggapi tanggal 9 rapat pleno yang akan mengangkat PJ atau umum BPN, apa tanggapan? Itu didasarkan pada apa? Kalau itu didasarkan pada rapat kajian Suriah tanggal 20, itu berarti berdasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Jadi semua ikutannya bermasalah semua. Karena Surat itu edaran terjadi. bermasalah, rapat pleno ini bermasalah, ambil alih jabatan ketua umum untuk dianggap oleh Rompang itu sangat bermasalah dan seterusnya. Jadi ini mari kita semua menyaksikan dia dengan baik tanpa terus-menerus membuat masalah itu yang semakin membuat sesat arah dari Terus kalau yang tanggal 9 itu tetap terjadi dan dibentuk PJ ketua umum, apa langkah kerjanya? ya nanti saya akan bicarakan dengan semua pihak termasuk yang dan juga dengan PW dan PT seluruh Indonesia. Apakah perlu Karena masalah rangkul? orang yang mengatakan tidak ada masalah terhadap rapat kajian Suriah itu sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin karena agenda politik yang lain. Ya, saya bilang sudah terbukti bahwa itu rapat kajian itu bermasalah, keputusannya bermasalah, dan cara follow up atas rapat harian Suriah itu semuanya bermasalah. Maksudnya, tapi dokumen yang diklarifikasi apakah termasuk klarifikasi soal hubungan audit pembahasan 100 miliar? Ya, saya kira itu sudah prinsip dari publik, semua orang sudah bicara ya, bahwa kita sudah melakukan klarifikasi itu tidak benar. Auditornya sudah mundur gara-gara optimisasi manipulasi hasil audit. Data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi dibuat tidak berdasar. Ahli-ahli itu sudah bicara, semuanya sudah bicara. Jadi ini mau ditutupi apa lagi? Oh, itu masalah. Yang ditakut-takuti kamar kita mulai dulu supaya tidak tambah. Itu aja cukup ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.